tentang pengertian masa remaja. Masa remaja adalah pola pikir dan tingkah laku perilaku peralihan dari anak ke dewasa. Pada usia remaja ini kita mengetahui bahwa tingkat emosi anak atau individu sudah mulai teratur, dan ada juga yang emosinya sangat labil. Menurut WHO, remaja adalah bila anak telah mencapai 10-18 tahun. Anak memasuki usia remaja ini, pemikiran dan perilakunya berfluktuasi antara masa kanak-kanak dan masa orang dewasa. Kemudian remaja tumbuh dewasa dengan cepat menuju kematangan, mungkin melampaui kemampuan coping pada individu tersebut. Untuk mengantisipasi pergeseran identitas pada usia remaja ini, seseorang harus memiliki kesempatan untuk menyesuaikan proses antara interaksi guna memenuhi kebutuhan pada usia tersebut. Kita lanjut di bagian E, yaitu tentang prinsip komunikasi pada remaja. Yang pertama, cara membangun hubungan yang harmonis dengan remaja. Hal yang sering dilakukan orang tua dalam melakukan pendekatan dengan remaja yaitu berkomunikasi. Dengan berkomunikasi ini segera membantu menyelesaikan masalah pada remaja tersebut. Dan hal yang orang tua sering lakukan yang pertama seperti cenderung lebih banyak berbicara dan mendengarkan remaja tersebut. Kemudian memberi arahan dan nasihat, lalu merasa kalau remaja itu tahu lebih banyak dari kita. Kemudian tidak memberikan kesempatan agar remaja menggugahkan pendapat. Lalu yang terakhir, merasa putus asa dan marah-marah ketika tidak tahu apalagi yang harus dilakukan terhadap remaja. Lalu yang kedua, kunci pokok berkomunikasi dengan remaja. Yang pertama itu mendengar supaya remaja mau berbicara. Lalu yang kedua, menerima dahulu perasaan remaja, lalu berbicara supaya didengar. Kegiatan ini dilakukan agar remaja tersebut tidak susah atau mudah kita ajak berbicara. Oleh sebab itu, orang tua harus mau belajar dan berubah dalam cara berbicara kepada individu tersebut. Lanjut lagi, pada yang ketiga ini, mengenal diri remaja. Hal itu yang ada dua. Yang pertama itu memahami perasaan pada remaja. Kemudian bagaimana memahami perasaan pada remaja tersebut. Yang pertama tadi, pahami perasaan remaja. Banyak terjadi masalah dalam berkomunikasi dengan remaja karena sifatnya yang masih kanak-kanakan antara anak-anak menuju kedewasaan tersebut. Itu disebabkan karena kebanyakan orang tua kurang memahami perasaan anaknya yang diajak berbicara, berkomunikasi. Lalu yang kedua, bagaimana memahami perasaan remaja tersebut. Untuk memahami perasaan remaja, orang tua harus menerima dulu perasaan dan ungkapan remaja tersebut, terutama ketika ia sedang mengalami sebuah masalah, agar dia merasa nyaman dan mau melanjutkan pembicaraan dengan orang tua. Di sini ada beberapa cara membuat remaja mau berbicara pada orang tua, yaitu pada saat menghadapi masalah dan membantu remaja menyelesaikan masalah. Pesan kamu ialah cara seperti ini bukanlah penyampaian akibat perilaku terhadap orang tua. Di sini orang tua berpusat pada kesalahan anak, cenderung tidak membedakan anak dan perilakunya, sehingga dapat membuat anak tersebut disalahkan, direndahkan atau disudutkan. Di sini pesan saya, lebih baik menekankan perasaan dan kepedulian orang tua sebagai akibat perilaku anak, sehingga anak bisa setiap perilaku itu mempunyai akibat terhadap orang lain.
Lalu lanjut yang kedua itu menentukan masalah siapa. Ketika menghadapi remaja sebagai lawan bicara bermasalah, kita perlu mengetahui masalah apa yang perlu kita bicarakan. Itu karena yang pertama, kita tidak mungkin menjadi seorang yang memecahkan semua masalah. Lalu yang kedua, kita harus mengajarkan kepada remaja rasa tanggung jawab dalam memecahkan masalah sendiri. Lalu yang ketiga, kita perlu membantu remaja untuk tidak ikut campur terhadap urusan orang lain, karena hal tersebut dapat memicu masalah atau permasalahan itu menjadi besar. Kemudian anak itu perlu belajar mandiri supaya menjadi kebiasaan pada saat usia dewasanya. Sekian materi dari saya, serta itu materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan teman saya.